Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam memperkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 9 akan memaparkan penugasan fisiologi olahraga pada pertemuan 3 mengenai efek penuaan dan metabolisme pada fungsi generatif otot. Kami dari kelompok 9 dianggotakan Atur Wahyu Wicaksono, Muhammad Sodik Basuki, dan saya sendiri, Aisyadini Nuryati. Yang pertama, efek penuaan dan metabolisme pada fungsi regeneratif otot. Penyakit regeneratif atau degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaan yang terus menurun seiring waktu. Penyakit ini terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Proses penuaan adalah penyebab penyakit degeneratif yang paling umum. Ya, semakin bertambah usia, maka fungsi jaringan dan organ tubuh pun akan semakin mengalami penurunan. Yang kedua, sel satelit dan nenek moyang lain di otot rangka. Skelet untuk melakukan regenerasi sudah didokumentasikan pada abad ke-19, tetapi butuh waktu 1 abad bagi peneliti untuk mengetahui mekanisme seluler bagaimana sel otot. Skelet terbentuk dan melakukan regenerasi pada tahun 1960-an. Ada beberapa publikasi yang menjelaskan biologi dan kemampuan regenerasi otot skelet. Pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya didemonstrasikan bahwa multinukleat myofiber berasal dari fusi mononukleat myoblas dan sel yang bisa melakukan proliferasi adalah sel tunggal, dalam kurung sel satelit, bukan sel myofiber. Yang ketiga, penanda molekuler sel satelit. 1. Penanda molekuler sel satelit yang diam, tidak aktif. Transgen 3F English E dapat menandai semua myonuklei di sel otot skelet tipe cepat dengan B. galactosides. Karena itu dengan mendeteksi inti sel yang tidak memiliki aktivitas gen reporter. Yang kedua, penanda molekuler sel satelit yang aktif. Myoblas yang berasal dari sel satelit secara umum ditandai oleh set penanda myogenik yang sama seperti myoblas yang berasal dari hampir semua tahap perkembangan. Yang ketiga, penanda molekuler sel satelit pada tahap diferensiasi. Myogenin menjadi penanda onset diferensiasi myogenik bersama-sama dengan berbagai regulator dan struktural gen otot yang khas untuk myosit otot rangka. Yang ketiga, age-related change in skeletal muscle stem cell. Stem cell adalah sel puncak dewasa yang ada di jaringan otot rangka yang dapat memperbarui diri dan mampu menghasilkan sel otot rangka. Sel induk ini diaktifkan sebagai respon terhadap cedera otot untuk meregenerasi jaringan otot yang rusak. Perubahan terkait usia pada otot rangka seiring bertambahnya usia, ada penurunan massa dan kekuatan otot rangka terkait usia yang dikenal sebagai sarkopenia. Sarkopenia menyebabkan penurunan mobilitas dan kemandirian. Sarkopenia adalah sel induk yang terdapat pada otot dewasa dan diperlukan untuk otot rangka untuk beregenerasi setelah cedera. Pada manusia, penurunan sel satelit pada serat tipe 2 dengan tidak ada perbedaan yang terlihat pada serat tipe 1 yang telah ditunjukkan pada manusia. Yang keempat, intrinsic tanks in agen muscle satellite cells. Sel induk ini myogenik.
sel satelit. Hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas regenerasi serabut, otot rangka orang dewasa yang luar biasa setelah cedera. Ketersediaan dan fungsionalitas sel satelit merupakan penentu regenerasi otot yang efisien. Selama penuaan, efisiensi regenerasi otot menurun, menunjukkan bahwa fungsi sel satelit dan keturunannya mungkin berubah. Sel satelit tidak berada dalam isolasi, tetapi dikelilingi oleh dan dipengaruhi oleh banyak faktor ekstrinsik di dalam jaringan otot yang dapat mengubah fungsinya. Faktor-faktor ini kemungkinan besar berubah selama penuaan dan memberikan perubahan yang dapat dibalik dan tidak dapat diubah pada sel satelit dan pada keturunan mereka yang berkembang biak. Dalam ulasan ini, kami membahas mekanisme yang mungkin dari kerusakan otot regenerasi sehubungan dengan biologi sel satelit. Studi masa depan yang meningkatkan pemahaman kita tentang interaksi antara sel induk dan lingkungannya. Tempat mereka berada ada menawarkan janji untuk aplikasi terapeutik pada penyakit terkait usia. Kesimpulan, sel satelit merupakan sel punca atau stem cell bagi otot skelet yang terletak di luar seotot dewasa dan di bawah membran basalis. Sel satelit secara embriologis berasal dari sumber yang sama dengan sel otot dewasa dan sebagian besar dalam keadaan tidak aktif. Sel satelit teraktivasi ketika otot mengalami cedera, kemudian mengalami proliferasi dan diferensiasi yang ditandai oleh ekspresi berbagai penanda molekular. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok 9. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.